Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musab Salahuddin. Di sini saya akan mereview sedikit tentang mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Informatika. Pada pertemuan pertama itu berjudul Pengenalan dan Pengantar Hukum dan Etika Profesi Teknologi Informasi. Apa itu hukum? Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah menurut Ahmad Ali. Unsur-unsur hukum berisikan perintah dan larangan. Tujuan hukum ini sifatnya universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada pertemuan kedua, itu tinjauan umum etika. Etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Unsur-unsur penting dalam filsafat menurut Abdul Qadir tahun 2021, pertama kegiatan intelektual, kedua mencari makna yang hakiki, ketiga segala fakta dan gejala, keempat dengan cara refleksi, metodis dan sistematis, kemudian kelima untuk kebahagiaan manusia. Kemudian pada pertemuan ketiga, etika komputer. Etika komputer adalah analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Mengapa perlu etika yang baik? Karena pertama, fase revolusi teknologi, pengenalan pengaruh keadaan, etika komputer ditetapkan awal 1985. 3 saran etika yang lebih baik yaitu proses yang dinamis membutuhkan pengawasan konstan, kolaborasi antara etika dan ilmuwan, dan analisis yang lebih baik. Pertemuan keempat berjudul Pekerjaan, Profesi, dan Profesionalitas. Abdul Qadir mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Kebutuhan ekonomi, kemudian kebutuhan psikis, kemudian kebutuhan biologis, dan kebutuhan pekerjaan. Kemudian pertemuan kelima, profesi di bidang teknologi informasi. Profesi-profesi di bidang teknologi informasi ada beberapa. Pertama, pada bidang perangkat lunak atau software, kemudian pada bidang perangkat keras atau hardware, kemudian bidang operasional sistem informasi, dan pengembangan bisnis teknologi informasi. Kemudian pada pertemuan ke-6, ancaman dan kasus kejahatan elektronik. Jenis-jenis ancaman ada beberapa. Pertama, cybercrime, kedua, hacking dan cracker, ketiga, kasus-kasus kejahatan elektronik. Contoh kasus-kasus kejahatan elektronik, pertama, cybercrime yang menyerang individu, contohnya pornografi. Cybercrime yang menyerang hak milik, contohnya pengaksesan secara ilegal ke komputer milik orang lain. Pada pertemuan ke-10 ini membahas tentang organisasi dan kode etik profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi, yaitu pertama, kredibilitas, kedua, profesionalisme, ketiga, kualitas jasa, dan keempat, kepercayaan. Kemudian pada pertemuan ke-11 membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi. Secara umum
ada 4 kelompok pekerjaan di bidang teknologi informasi sesuai bidangnya. Pertama, kelompok perangkat lunak atau software. Itu contohnya seperti sistem analis, programmer, web designer, web programmer. Kemudian kelompok kedua itu perangkat keras atau hardware, seperti technical engineering dan network engineering. Kelompok ketiga, operasional sistem operasi, seperti sistem administrator. Kelompok keempat, pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada pertemuan ke-12, membahas tentang Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Asas dan tujuan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Sanksi pidana pelanggaran izin penyelenggaraan dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 600 juta rupiah. Pelanggaran gangguan akses telekomunikasi dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 600 juta rupiah. Kemudian, asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ada beberapa. Pertama, asas kepastian hukum, kemudian asas manfaat, asas hati-hati, asas etikat baik, dan terakhir asas netral teknologi. Pertemuan ke-13 membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Pada pertemuan 14 membahas tentang pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Bagaimana mendirikan usaha? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memulai usaha. Pertama, alasan memulai usaha. Itu harus jelas. Kemudian bidang usaha. Kemudian jenis-jenis badan usaha. Kemudian jenis-jenis izin usaha. Kemudian proses pendirian badan usaha. Dan terakhir faktor penyebab kegagalan usaha. Kemudian pada pertemuan ke-15 membahas tentang meningkatkan profesionalisme di bidang TI. Faktor penyebab rendahnya profesionalisme pekerjaan di bidang TI ada beberapa. Pertama, masih banyak pekerjaan di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total, sekedar sambilan saja. Kemudian, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerjaan di bidang TI. Kemudian, alasan pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang TI, yaitu untuk menuju pada level yang diharapkan. Pekerjaan di bidang TI membutuhkan kepakaran dan expertise yang dapat diperoleh jika pelaku profesi mampu menguasai secara mendalam bidang tersebut yang dibuktikan dengan sertifikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review pada mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Informatika ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.